negara malah juga ikut-ikutan main di bisnis. Aduh Tuhan, gue ngeliat kadang-kadang Jokowi nyalek influencer kayak kenapa dia. Gue balik lagi ke tadi gitu ya, kan kita believe bahwa influencers adalah harusnya people with value. Duit itu value juga gak sih? Karena sekarang gue rasa kok kayak banyak influencers juga kayaknya all in it for the money. Duit, benar nggak? Gila, ini kita filosofis gini udah. Duit itu value nggak? Ya, Wow. is making money a value. Is making money a value. Maksudnya is ya maksudnya kayak ini untuk creating Iya. wealth. Ya, kita jangan bilang making money, maksudnya creating wealth. Ya, itu ada value. It is definitely a goal lah. Tapi Bukan value. Gue gak tau ada value di situ atau enggak. Soalnya kan lu jualan narkoba juga bisa dapet duit. Benar juga. Jadi belum tentu ada value yang positif di sana kan. Menurut gue it's a goal. It's a goal, dan kebanyakan mungkin lebih banyak anak muda sekarang goalnya itu sih. Soalnya kan setiap hari terpaparkan kan, wah dia sukses, dia punya mobil ini gitu. Ya dan tiap hari dari bangun tidur loh. Kita bangun tidur langsung ngeliat HP, sebelum tidur ngeliat HP. It's a very toxic mindset loh. Kita from dari bangun sampai tidur, kerjaan kita cuma ngeliat kesuksesan hidup orang lain. Ya gimana kita nggak kayak, ya udah deh berarti gue juga harus kayak gini gitu. Iya. Kan ibaratnya logikanya ya, kalau kita bangun sampai tidur lihat matematika, otak kita kan terisi, oh gue suka ngitung. It's that simple kan. Right. Sekarang kita dari bangun sampai tidur, kita cuma ngeliat orang lain sukses. Ya it's destructive lah, it's very toxic gitu. Tapi ini ya, maksudnya even kayak algoritma itu ya. Kalau Ya. lagi waktu zaman-zaman Pilpres tuh kan orang ini kayak orang kan marah-marah tuh ya, kan terpecah ya, kita tahu lah gitu. Dan orang tuh kayak, gue inget tuh orang tuh ngomong bahwa iya gue udah unfollow dia tuh karena dia nggak ini. Gue bilang, oh gue masih suka lihat sih gitu. Kenapa dia? Karena gue gak mau gue hanya ngeliat orang-orang yang sepemahaman sama gue bilang gitu. Jadi kalau gitu nanti gue halu, gue pikir bahwa dunia itu hanya Di yang bubble lo itu. sama gue. Jadi emang gue tuh gak pernah menolak post-post yang berlawanan, kecuali kalau Pernah lu misalnya mute kali ya? apa? Lu mute kali ya? Enggak juga sih. Even waktu zaman dulu ya, even tahun 2000, kan dari tahun 2014 itu masih zamannya Facebook ya gitu kan. Dulu kan gue ngerjain campaign-nya Pak Jokowi itu waktu 2014. Itu kan juga parah banget kan, udah mulai terbelah, udah lumayan kencang gitu ya. Nah, itu juga gue enggak pernah mute, enggak pernah filter out karena gue pengen tahu orang tuh mikirnya kayak apa sih gitu. Kenapa sih dia bisa mikir kayak gitu? Karena buat mereka gue juga goblok kan gitu sebenarnya. Kan gitu kan. Maksudnya gue kan enggak bisa bilang bahwa mereka juga nggak masuk akal. Buat mereka, everyone has a point. Buat mereka gue nggak masuk akal Itu kok stance gitu. lo, itu stance mereka, ya udah gitu kan. Dan maksudnya gue juga nggak pernah menggunakan sosial media untuk mencoba mengubah opini seseorang, terutama yang udah kayak berbau dalam tanda kutip ideologis ya kan. Buat some people politis juga ideologis ya sekarang gitu. Tapi ya kembali ke itu selingan lah. Tapi lo gitu juga gak? Apa? Lo kan juga opini ya tadi orangnya. Tapi gue tuh nggak pernah ngegiring orang untuk ngelakuin sesuatu. Gue tuh selalu menggiring orang untuk menjadi lebih kritis. Udah. Oh gitu. Ketika mereka menjadi Gak lebih pernah ngajak kritis. orang untuk ikut kompetisi apa gitu, lomba lari apa gitu, gak pernah? Nyebelin ya. Ya pernah lah. Oh iya, oke. Tapi untuk lomba lari kan kita menjadi lebih sehat. Oh benar juga Gue ya. tuh jarang banget. Ya pasti gue ngambil beberapa campaign yang kayak ya ini produk apa gitu kan. Iya. Tapi gue jarang banget mengajak orang untuk lebih konsumtif. Gue biasa mengajak orang untuk lebih kritis. Jadi tuh value lo juga. Yes. Misalnya nih ada brand suruh gue jual, kayak gue pernah dulu, boleh sebut gak ya? Jangan sebut. Ya, pokoknya pernah dulu ada brand mobil lah. Cuma kayak lu harus jual mobil gue. Terus gue bilang, gue cuma bisa jual mobil lo dengan cara gue. Jadi gue tau gak gue bilang apa? Gue bikin video YouTube tentang cara menyetir di Indonesia. Jadi gue mengajak orang untuk lebih dewasa dalam cara nyetir di Indonesia, tapi ya produk yang dipakai mobil dia terus. Dan dia setuju gitu. Daripada cuma kayak, kalau sekarang kan gampang ya. Kalau sekarang mungkin gue tinggal cari Fitra Eri, Ridwan Hanif, kan udah ada influencer otomotif ya, Iya, Motomobi benar-benar, gitu kan. iya. Kalau dulu kan nggak ada. Iya, Dulu dulu nggak ada terpaksa Jovel Developer. Terpaksa gitu kan, terpaksa ya. Iya, oke. Tapi gue inget ya zaman waktu pertama kali kenal Joe tuh pakai lagu lo itu kan, apa sih? Yang YouTube lebih dari TV sama Indomie song apa Indomie, segala gitu, ya. Indomie gitu kan ya, sama YouTube lebih dari TV, ya kan. Dan bener kan? Iya. Lu gila nggak? Itu lo Gue gitu ya. Gue ngomong 2016, waktu gue ngomong itu semua orang ketawain gue. Semua orang kayak apa nih anak bocah ngomong apa. Sekarang semua orang ngetawain gue, entah punya bisnis di YouTube, suksesnya di YouTube, besarnya karena YouTube. Semuanya. Gue inget tuh muka-muka yang dulu kayak apa sih nih orang ngomong apa gitu.
Baik, Gue masih gak mau ingat nyebut semua nama. ya? Oh, nggak usah disebut, jangan. Gua nggak usah nyebut Nggak nama. usah, please jangan Nanti ini disebut. ini bakal di cut volkatif langsung diupload kalau gue nyebut nama mas saya. Gue gak mau bikin Gini, kerjaan, gue gak mau jovial menyebutkan ya. gue gak mau memudahkan kerjaan volkatif segitu gampangnya lah. Kayak volkatif lu kerja dikit lah, jangan terlalu gampang lah cut omongan gue diupload, oke? Oke. Nah, jadi apa bingung gue mau nanya apa abis ini. Tapi kan gue inget ya waktu zaman itu lo banyak I think kan dulu masih suka stand up comedy juga ya waktu dulu kan masih Suka, masih tapi kan ada. kayak for brands gitu kan, Iya. bukan untuk umum. Iya. Nah ini yang orang sedikit ketahui. Jadi kita Ah. suka banget kayak misalnya untuk event-event brand atau nggak event-event dengan stakeholder kita stand up. Gue sama Anvi berdua gitu kan. Tapi gue pikir tuh emang suka kayak gitu, enggak ya? Itu emang cuma buat commercial events doang ya? Iya. Nah justru karena emang aku sering yang lihat Jo di acara kayak gitu, jadi sering banget mencerca, udah bukan mengkritik lagi ya, mencerca cara brand kerjasama dengan influencer. Jadi dari dulu tuh udah kayak gitu kan, maksudnya bahwa kalau maksa gue maksudnya nggak bisa lo paksa gue melakukan dengan cara lo hard sell tuh kan lo paling enggak. Yes, Lo kan dari selalu dulu. mencerca. Itu kan masalah dulu ya. Lo kan masalah selalu dulu ya. mencerca ya kan, hard Ya. sell dulu. Nah, Sekarang tolong dong hard sell di TWK boleh? Oke. ya kan lo selalu hard sell dulu, ya kan. Nah tapi gimana sih caranya untuk I think kalau misalnya lo sebenar-benarnya influencer gitu ya, lo merasa menginfluence people, harusnya kan lo punya tanggung jawab. Tapi kan lo juga butuh uang, Iya. iya kan? Karena misalnya itu mata pencaharian juga butuh uang. Butuh uang kan dari brand, tapi lo punya tanggung jawab terhadap publik. Nah, gitu biasanya kalau lo sendiri gimana sih cara menyeimbangkan itu gitu ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang sekarang lagi pengen kayak Jovial De Lopez tahun 2016 karena terkenal banget tahun 2016. Ini harus ditekankan berkali-kali ya. Tekankan Berkali-kali. berkali-kali. Oke. Enggak kok, sekarang juga terkenal di kalangan tertentu. Nah, jadi itu gimana menyeimbangkannya sih? Gua tuh banyak karya. Ini bisa tanya Kelly loh. Yang bakar Lama-lama duit. Kelly gue ajak juga nih ke sini. Kel nih. Banyak karya tuh yang gue tuh bakar duit gede. Kayak contoh DPR musikal. DPR musikal tuh gue keluarin 700 juta dari kantong gue sendiri untuk bikin musikal di YouTube. Ya itu yang menurut gue sangat kurang di kreator sekarang gitu. Kayak mereka dibayar gede. Ini gue nggak bisa pukul rata ya. Gue nggak bisa pukul rata ya. Ini Karena beberapa juga main gaya gue. ya. Tapi kebanyakan orang tuh they receive, tapi they don't give. Give-nya mungkin cuma giveaway. Jadi misalnya dia dikasih uang 1 miliar sama brand, gue giveaway 10 juta. Ya apa nggak comparable lah 10 Ya. juta dan 1 M gitu kan. Kalau gue sama Anvi bener-bener give my all. Kita bener-bener bisa kayak kita kosongin rekening PT kita untuk bikin sebuah video. Mau itu sukses atau enggak. Karena kita bener-bener content creator. Kita tuh we're not businessman. Ini yang bener harus dipisah loh. Kebanyakan orang di space sekarang itu businessman. Businessman adalah gua dapat uang sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Iya. Itu businessman manapun. Lu dari hotel ke F&B itu businessman. Sekarang kebanyakan businessman udah lari ke content creator. Kalau seniman dia nggak peduli dia keluarin apa untuk ini. Yang penting hasil yang ada di otak dia keluar gitu. Nah, gua nggak bilang yang satu lebih baik atau satu lebih buruk dari yang lain. Cuma gua pingin banget Indonesia tuh mulai naikin apresiasinya untuk orang yang di sektor yang tadi gua bilang tuh. Karena kelihatan banget kayaknya masyarakat kita sangat apresiasi businessman. Sangat amat. Iya, I think so too ya. Maksudnya Tapi gitu. artist, seniman, people with real content itu sulit, apresiasinya nggak setinggi itu gitu. Dan sayang banget. Iya, sebenarnya emang kalau dipikir-pikir ya, mungkin very limited number of content creator yang actually put effort in making, bukan effort ya, resources juga in creating the content. Tapi kalau misalnya kayak contoh ya, misalnya kayak di ini kan kalau Joe kan mungkin ya udah skala lebih gede gitu ya. Tapi gue tahu beberapa kayak ya beauty influencer gitu emang niat. Yang give their all juga kan. Iya, jadi mereka emang niat beli-belinya dari luar, ini apa untuk nunjukin apa segala macam tanpa mesti dibeli. Jadi tanpa mesti kan ada juga yang maunya cuman kalau dikasih barang gratis atau apa. Jadi emang ada juga yang niat kayak gitu di space-nya masing-masing. Tapi gue setuju juga bahwa ya kalau misalnya lo mau influence people, lo harus keluar modal dikit lah ya. Iya. Ya gak sih? Gitu kan gak mungkin juga lo cuman expect untuk tiba-tiba dapat following banyak, terus ini brand kan lo harus kasih sedikit. Tapi kasihnya ke siapa? Kan itu. Bener. Tapi ya gue gini, ini kan selama ini pikiran gue selalu kayak gini ya.
gue tuh juga baca komentar-komentar orang lah. Kita hidup ini juga harus listening kan. Semua selalu ngomong kayak, Kak, ikutlah berkembang dengan zaman, Kak, kalah ya dengan zaman gitu. Nah setelah gue pikir emang lama-lama gue kayak, ya udah deh, kayak ibaratnya nih, gue selama ini berusaha main basket di lapangan bola kaki, gak bakal pernah ketemu aja gitu. Yeah. Gue harus berusaha main bola sama kalian gitu. Udah, ya. Tapi takutnya nanti, oh Jovial gak kayak yang dulu lagi nih. Ya, selalu dilematis kan. Udah mati aja lah. Loh. Tapi Yeah. do you think you lose certain idealism as you grow more experience? Yes lah. Yeah. Apalagi kalau lu tiba-tiba udah punya anak, udah punya keluarga. Gue belum punya anak ya. Belum ya. Dan belum berkeluarga, belum kan? Belum. Belum berkeluarga juga. Tapi nggak tahu kalau pas ini tayang ya. Cepet banget. Belum lagi. Keluarga lu udah punya mulai cicilan mobil, rumah, DLL. Oh sekarang nggak punya, belinya cash. I understand. Gua ngerti. Karena ya emang kita nggak bisa lupakan bahwa money is the driving force of the world. I see. Tanpa uang lu nggak bisa makan, tanpa uang lu nggak bisa hidup. Jadi Ya, dan mungkin tanpa uang juga lo nggak bisa creating ya, kayak lo I think burning 700 million nggak sedikit ya, tapi kan Ya, lo bisa nggak keluarin ada lagi, karya men. Nggak ada lagi yang orang kayak gitu kan. Gue berharap ada orang-orang kayak gitu. Kayak gimana ya, art kita tuh menurut gue lumayan mundur sih. Kayak art kita tuh nggak pernah bakal maju kalau nggak ada orang-orang yang eksperimental, dan untuk menjadi eksperimental tuh lumayan mahal loh. Benar. Kayak makanya kan kayak Eropa kan ada research and development, sangat diapresiasi, dibakar duit gede untuk itu gitu. Nah we need something like that for us. Atau enggak kita bakal di sini-sini aja sampai 2050, 2060 kita bakal kayak gini aja terus. 2060 tetap ada orang lambe di Twitter gitu, kayak nggak ada perubahan di negara gitu. Nggak, there's no change. Ya, kan I know udah dari kenal pertama kayak banyak ekspresi dari Joe untuk masuk ke pemerintahan. Jadi makanya waktu pemerintahan, gue kira menteri pertanian, gue kayak kenapa gue mau jadi menteri pertanian? Pemerintahan. Oke, pemerintahan. Pemerintahan. Iya kan, even dari dulu banget gitu kan. Iya. Even before you were 30 gitu ya, maksudnya, dan nggak, ya kan sekarang berapa sih? Buka lo umur gue. Ya orang juga tinggal search juga tahu kali tanggal lahirnya Jovial, heran gue gitu kan. Guys, kalau gue 32 ya, ini gue buka aja. Mbak Des tuh beda 10 tahun. Benar, sama gua. saya 42 tahun ini. Kalian silakan menebak. Tapi kalau lihat gini kan gak jauh beda kan. Kayaknya kita satu tongkrongan ya. Iya, pakai premisnya tadi kalau satu nongkrong ini. Tapi tuh kan gue jadi lupa mau ngomong apaan. Iya, kan dari dulu kan udah sering ngomong kan masalah pemerintahan. Bahkan salah satu yang gue curigation juga waktu mengakhiri Skinny adalah apakah Joe habis ini akan menjadi birokrat. Tapi kan all the things that you said gitu, menurut lo itu tuh sesuatu hal yang bisa di-tackle oleh ya content creator yang ada sekarang, ataupun misalnya konsumen, atau harus emang dicampur tangani sama pemerintah? Harus. Harus. Ya gue tuh udah sering diskusi loh sama Kemdikbudristek bagian budaya, gue udah sering ngomong sama Parekraf tentang hal-hal seperti ini. Soalnya ya lu kalau if you leave it to the people ya, lu biarin ini di masyarakat aja dan di businessman, lu gila lah, lu tiba-tiba nyuruh orang, lu selama ini penghasilan 1 triliun, kurangin dia 500 miliar, nggak mungkin dia mau lah. Dia udah nyaman di level itu dan gak fair juga untuk minta orang untuk berkorban seperti itu. Yang harus punya extra effort itu negara. Negara yang harus bantu orang-orang kayak gini, negara harus nge-push orang kayak gini. Negara malah juga ikut-ikutan main di bisnis. Aduh Tuhan, gue ngeliat kadang-kadang Jokowi nyalik influencer kayak kenapa dia banyak orang yang lebih tepat gitu untuk masalah ini. Banyak orang lebih credible, lebih believable. Tapi ujungnya ya dia narik orangnya ya karena dia punya angka gitu kan. Berarti kalau presiden aja udah mendukung orang-orang berangka, lu bayangin semua orang yang mulai YouTube hari ini dia kayak, ya gue kayak dia aja lah, kenapa? Ya presiden pakai dia. Ngapain gue coba memajukan seni apapun itulah, kan presiden nggak pakai dia. Itu negara kita udah nggak jelas arahnya. Emang negara konsumeris tuh kayak gitu. I see. Sampai kita bakal menjadi maju, baru kita bakal kayak oh iya gitu.
Apa dia punya kayak plans in the near future gitu untuk kayak menuju ke arah sana gitu? Karena I think kan sebenarnya pasti kan ada juga kali orang-orang yang berpikiran kayak lo. Banyak gak sih? Banyak, gua ketemu banyak. Hmm. Dan semua berharap gue jadi corongnya gitu. Hmm. Beban, tapi ya ada, tetapi gue juga bingung timelinenya. Oke. Gue bingung timelinenya. Soalnya kan di sini kan kalau masuk DPR, DPRD, kalau menteri kan dipilih presiden ya. Semua tuh ada siklusnya. The next cycle tuh 2024 DPR DPRD ya. Gue merasa kayak gue kecepetan nggak ya? Kayak gue merasa kayak mungkin masih banyak hal yang gue pelajari lagi untuk masuk DPR DPRD ya. Tapi misal gue tunggu sampai the next cycle, apakah gue masih relevan? Apakah gue masih relevan di dunia yang orang serba cepat melupakan orang dan meng-cancel orang ini gitu kan? Apakah gue masih bakal diingat? Jadi ini ada ya, ada. Maksudnya I've actually never heard Joe bilang kayak apakah gue masih akan ada, apakah gue masih akan ini. I think this is the very first time gitu ya. Karena maksudnya kalau kita ngobrol kan kayaknya I think what I see adalah kayaknya you have that confidence that you will always be there gitu. Tapi kalau denger ini kan enggak gitu. Berarti apakah emang segitu? Padahal kan ya I think your foothold juga ya nggak remeh-temeh gitu loh. Tapi you also think bahwa even with that kind of foothold lo juga bisa kadang-kadang nggak stand against time. Karena mungkin gini ya, selama ini gue bisa mempertahankan gue dikenal orang dengan karya-karya bombastis yang besar. Jadi tiap kali gue bikin karya gede, abis itu kecil-kecil film, karya gede lagi, orang inget lagi gitu kan. Nah, gue tuh harus punya karya gede in order to stay relevant. Dan itu yang gue merasa itu formula gue selama ini. Gue nggak tahu apakah ada formula lain di luar sana untuk gue nggak tahu. Gue nggak tahu jalur Tuhan untuk gue nggak tahu. Tapi 10 tahun terakhir itu formula gue. Tapi do you think that in order to be an influence that you always have to create something big? Ya not every day ya. Every time you can, go for it. Every time you can. Oke. Karena menurut gue banyak juga orang yang memilih untuk mungkin tidak menginfluence karena I think being opinionated itu kan juga ada downside-nya ya. Sangat banyak downside-nya. Main aman tuh upside-nya banyak, main aman. Dicintai semua orang, gak ada masalah dengan orang. Kalau punya opini tuh kayak lu bego. Tapi menurut lo kalau misalnya mati lo gitu. Oke, takut. I get those things gitu. Really? Yes. Tahu apa lu tentang hidup gua gitu. Oh. Jadi lo banyak haternya? Lumayan. Oh, betul seleb beneran. Ya enggak. Karena kalau misalnya lumayan udah punya hater, seleb beneran. Lumayan banyak ya. Tapi kalau ya kan gue tahu kalau misalnya lo kan kayaknya model juga yang kalau banyak hater apa gitu kan juga ya udahlah ya gitu kan ya. Kadang-kadang you fight back juga kan, gue kadang suka ngeliat Joe juga ngapain sih komentar-komentar kayak gini. Tapi juga sakit loh. Oh gitu ya? Iyalah sakit lah. Oh gitu. Karena tiap kali gue liat Joe bisa gak sih gak usah di komen gitu. Tapi ternyata itu berarti udah gak tahan ya kalau misalnya udah komen balik ya. Iya, itu udah gak tahan. Itu udah gak tahan. Ya. Tapi kan kita juga lihat bahwa ya tadi kan Joe sempat sebut dikit tentang cancel culture. Dan ini kan semakin parah juga ya gitu kan. I think canceling dan segala macam gitu kan lumayan parah juga. Do you think bahwa kalau misalnya orang mau beropini itu tuh harus ada yang ngelindungin gak sih gitu? Atau misalnya kayak ya kan sekarang banyak this whole kayak undang-undang thing apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Oh gue salah tahu, gue narasi. Oh iya gue undang-undang apa nih? Gue aja lupa. Gue aja lupa. Tapi maksudnya kayak perlu gak sih gitu untuk nggak hanya ya melindungi orang yang beropini ataupun ya tadi hukuman untuk yang membuat kayak lo sakit hati kayak gitu? Menurut gue nggak usah sih, nggak usah kayak kayaknya orang-orang yang beropini udah tahu ini jalannya tuh seperti ini. Yang diperlukan hanya rakyat kita secara keseluruhan untuk lebih kritis, itu aja. Karena gue pernah baca, ya. Gue gak tahu ini masih valid atau enggak, soalnya 2021. Rata-rata IQ Indonesia tuh 78. 78 is very low. Ya. Korea rata-rata IQ-nya tuh 105. Jepang 100. Pokoknya semua tuh
negara maju tuh high 90s ke low 100s. Iya. Nah sekarang apa sih dampak dari 78? Orang kayak oke, so 78 is a number, so what? Iya. 78 tuh berarti lu sangat sulit untuk berpikir kritis. Hmm. Jadi yang terjadi adalah kalau lu dikasih sesuatu yang di luar pengetahuan otak lo Iyain. lu hina, Oh, hina. lu benci karena lu nggak tahu itu apa. Jadi bukan lo ikutin tapi lo Bangsa hina menghafal, dina. kan bangsa menghafal. Dari iya. dulu lu taunya, lu belajarnya hafal. Jadi ketika sesuatu di luar hafalan keluar, lu langsung kayak, ini apa? Ini aneh. Enggak, jangan. Kita cuma tahu apa yang kita tahu. I see. Nah, lu kalau di bangsa yang 105, justru mereka makin tertantang dengan hal-hal baru. Iya. There's a constant change. Hmm. There's a constant, mereka berubah-berubah terus kayak tiba-tiba ada seni baru, ada apa baru gitu. Nah, gue tuh berharap Indonesia keluar dari 78 ini loh. I see. Kita naik. Kita harus naik. Tapi masalahnya ini sekarang. Semoga gak kelamaan nih gue ngomongnya. Jadi sekarang tuh masalah ini. Untuk kita naik dari 78, berarti otak kita semua harus berubah. Otak kan? Otak. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi otak secara signifikan. Pendidikan dan entertainment. Oke. Mau pendidikan kita sebagus apapun nih, anak kita sekolahin keren. Iya. Pulang semua tontonan dia sampah, dia gak bakal berkembang. I see. Harus ada semacam, gue gak bilang pembersihan ya, tapi pendewasaan. Karena selama entertainment kita masih di level ini, menurut gue kita gak bakal pernah maju. Karena entertainment itu bakal bikin semua uang ke arah sana, semua industri ke arah sana. Jadi kita gak bakal pernah bisa maju. Actually it's very interesting, gue baru dengar sih, maksudnya pendidikan kan biasanya kan nature versus nurture, berarti kan ini kan Yes. adalah education versus entertainment, dan ternyata ini apa namanya berkaitan sangat erat ya, maksudnya gue juga baru Karena tahu. it's about what you feel and experience. That's what, kayak gini, apa yang kita makan membentuk badan kita kan. Benar. Apa yang kita konsumsi membentuk otak kita. Nah yang kita konsumsi secara serius ya, itu kan perbincangan dengan teman, ngobrol, nongkrong, nonton, belajar, Benar. itu semua yang membentuk otak kita. Nah, entertainment ini pemerintah harus sadar loh, salah satu bagian terkrusial. Pemerintah Singapura dari anak umur dini, ini gua nggak tahu ini benar atau nggak ya, tapi semoga ini benar karena gue pernah baca di mana ya. Nanti kita cek ya abis ini ya. Takutnya gue hoax ya. Ada. Tapi mereka tuh kayak di sekolah dasarnya, mereka tuh bukan memaksakan ya, mereka kurikulumnya mereka harus baca komik tentang apa gitu yang topiknya udah berat. Karena mereka berharap bahwa anak ini nanti jalur pikirnya ke arah sini. Iya. Dan gue kayak oh wow, emang pemerintah nih yang harus turun tangan. Kalau kita biarin ke orang-orang mah nggak bakal pernah berubah. Orang-orang mah gini-gini aja gitu. I see. Ya, I think apa ya? Tapi kan gue juga percaya bahwa sebenarnya semua orang itu kan punya influence. Ada influencer yang nyebelin atau influencer yang kayak gimana atau apa ya, mungkin mereka sendiri juga nggak menyadari bahwa actually what they do itu efeknya There's an tuh effect. iya banyak gitu, dan bahwa what you do actually influences other people dan banyak power gitu. Karena itu gue ngerasa bahwa kadang-kadang orang say certain things, do certain things, ya lo gak nyadar bahwa lo tuh influencing somebody loh. Karena kalau di sekitar kita semuanya melakukan hal yang sama, lo kan merasa itu normal, kan bener kan? Ya. Ya misalnya gitu, tapi lo Nggak nggak- salah tapi normal. normal. Not necessarily lo tahu ini salah, tapi ya orang semuanya juga begitu, ya gue kayaknya normal gitu. So I think ya mungkin mulai dari situnya juga nggak sih sebenarnya. Kayak Gitu. ibaratnya nih, gua nggak tahu lu pernah nonton DPR musikal atau enggak ya. Nonton. Tapi Gimana misalnya- nggak mau nonton, takut banget Bo kalau nggak nonton. Misalnya nih ada anak SD SMP yang nonton dan sangat suka. Tiba-tiba dia bikin ini life mission goal gua mau masuk DPR dan menjadi orang bersih. At least I made a good change. Itu it's that simple gitu. So, banyak orang kayak di DPR musikal nih kalau orang tua nonton mereka kayak ya iyalah emang negara kita kayak gitu. Tapi gue nggak bikin ini untuk lo orang tua Iya. yang nggak bisa diubah. Gue bikin ini untuk anak SMP lo, yang otaknya tuh masih kayak sponge. Dia meresapi semua yang dia lihat, semua yang dia dengar dia resapi kan. Nah kalau dia dari kecil resapi cuma influencer, dia resapi cuma Dance. jadi kaya, gue harus gini-gini, Koreo. gue harus gini kan. Dia akan menjadi itu. Tapi kalau dari kecil dikasih mixer, gini, gue juga nggak mau 100% semuanya hal bagus, membosankan hidup kita ya. Kebetulan lu buka DPR musikal, lu ini kementerian musikal, lu kayak apa sih? Iya, iya. Buang aja YouTube-nya. Enggak, there's a balance lah.
you need a balance between the good and the bad. I guess Pemerintah that's kita, right. Pak Sandi Uno nih, gue mau langsung ke Pak Sandiaga Uno. Langsung boleh nggak? Gue baru ketemu Silakan, kemarin soalnya. silakan Gua aja, ketemu Pak silakan Sandi, aja. ayo kita ketemu, kita ngobrol lagi lah tentang hal ini. Ya, sebenarnya katanya di sini suruh bikin closing statement dari Jovi, tapi kayaknya itu closing statement dari Jovi ngajak ketemu Mas Andi ya. I think it's been a nice chat dan sebenarnya kurang lama tapi kayaknya gue udah bentar lagi dimarahin Kelly karena kayaknya harus berangkat meeting karena Jovi penuh banget jadwalnya. Udah jam segini. Makanya. Nah, kita ngobrol udah sejam. Iya, benar sekali. Benar. Jadi kan sesuai kan satu tongkrongan kan. Siapa yang sangka kita beda satu dekade gitu That's kalau Mbak kayak Desi, gini. The next big thing menurut gue. Asal Mbak Desi berani melakukan hal-hal yang berani, udah, gue ngomong gitu aja. Melakukan hal-hal yang berani. Gitu aja ya, boleh ya? Joe sebenarnya ya tanpa disadari ya, Joe ini orang yang membuat gue melakukan hal yang paling gue takutin nih, which is adalah stand up comedy itu sangat gue takutin. Karena kan sebenarnya kan I think I have no problem speaking in front of public gitu ya. Cuman kalau misalnya 5 menit sendiri it's a very vulnerable It is. moment ya. Karena materi gue yang gue bikin selama 5 menit dalam bahasa Inggris full ya by the way ya. Itu gue butuh waktu kayak 6 minggu apa untuk ngomongin itu. Tapi maksudnya I guess in that way gue merasa setelah itu gue merasa dalam tanda kutip apa ya, kayak liberated gitu. Ternyata gue bisa melakukan hal yang paling gue takuti. Dan that in a way is how Jovial influence me untuk bisa melakukan hal yang even gue gak kepikiran. Dan setelah itu gue jadi merasa bahwa I can do many more things lah gitu yang ini. Dan I did my first itu kan gue umurnya 41 Jo. Jadi never too late juga to make a change, never too late to influence other people. Dan gue menunggu kiprah Jovial, mudah-mudahan habis ini beneran diajak ketemuan ya sama Mas Sandi. Thank you for watching, thank you for listening. Sampai jumpa lagi di ABCD berikutnya. Bye, thanks Jo. Thank you.